بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا مجيب السائلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم اشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah kita lanjutkan tilawah kita di surah Al-Ghasyiyah. Tilawah di sini. Kemarin sampai ayat 16. Jadi kita baca dulu sebelum talaki sampai 16 dari ayat 1 bersama-sama. Wahid ifnain thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'aynun jariyah. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthufah. Hasbuk inap. Kita sampai situ kemarin, kita lanjutkan talakinya ayat 17 kayak.
afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah ya, sedikit kita sampaikan lagi sebelum dilatih per hurufnya ya Pak ya. Ini nun mati bertemu dengan dha. Ini ada hukum tajwid namanya ikhfa Pak ya, ikhfa hakiki. Jadi setiap ikhfa itu bunyinya beda-beda tergantung huruf yang di depannya. Kalau ini karena ini huruf tebal ya, iflat, maka baca ikhfanya juga tebal ya. Nah, jadi dengungnya nunnya tetap dengung, kemudian ketemu dengan dha, maka bacanya tebal. Bersiap-siap untuk membilang huruf dha. Huruf dha di mana Pak? Sama dengan huruf dzal. Ya, bibir lidah kita keluar sedikit. Itu ya. Tapi kalau dha tebal, lidahnya yang belakang naik. Jadi jadi bunyinya yang gitu. Ya, tidak yang zu itu tipis. Yang zu itu tipis. Jadi harusnya yanzuruna itu Pak ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian untuk huruf-huruf yang perlu perhatian untuk itmamul harakat, contohnya seperti ini, yang kasroh semua Pak. Ini harus kita betulkan, perhatikan harokatnya harus benar-benar kasroh. Ilal ibili harus dijaga kasrohnya, jangan sampai ilal ibili itu kurang sempurna. Itmamul harokat ya, harus dibenarkan, sempurnakan harokatnya. Ibili itu ya pelajarannya. Kemudian di sini juga kaifa ya, ini punya sifat lain. Dan kalau kaf huruf ya sukun sebelumnya fathah itu namanya harful lain, huruf yang harus dibaca lembut. Teknisnya itu disampaikan di talaqi kami, bacanya datar kaifa. Nah, tapi kalau ada kesan begini kai, nah itu berarti seolah ya-nya berat, kai. Atau kafnya fathahnya kurang sempurna karena terlalu dipercepat. Kai, dia mau menyulitkan huruf ya, nggak boleh, katakan guru kami, karena sifatnya lain itu artinya lembut. Kaifa, tidak kai. Nah, itu dipercepat boleh Pak ya. Nanti kesannya dia pertama fathahnya kurang sempurna, ya-nya berat, padahal ya-nya harusnya waw, ya itu punya sifat lembut. Nah, kemudian kayak kalau sukun ada sifat hamas ya, khuliqat itu Pak ya, ada t-nya, ada sifat hamasnya. Ajilu qatin bakat, ada sifat rohwahnya ya, walaupun dia sifatnya kan ada dua sifatnya itu ya. Hadzahu syakhsun sakata, ada syiddah kuat, afwan tadi bukan hamus ya, kuat, tapi juga punya sifat rohwa yang ngalir ya, mengalir. Jadi kalau pas sukun dia ada sifat rohwahnya. Khuliqat
Kita perhatikan Pak ya, tadi di ikhfanya, kemudian di kasrohnya, kemudian di kaifanya dibaca datar lembut, dan taknya tadi ada sifat rohmanya. Kalau pas sukun ya. Kita mulai lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Monggo Pak. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini roknya tebal apa tipis Pak? Tebal ya, tidak ada yang membuat dia tipis, tidak ada. Dia berbaris atas atau dhamma ya, dibaca tebal secara umum, tidak kaidahnya yang begitu dibaca umum. Jadi tebal. Kita ulang lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Zoknya dikeluarkan lidahnya Pak ya. Kita lihat hurufnya. Jawab Pak. Al-dha tebal. Al-dha Al-dha. Mana dia? Ini keluar sedikit ini loh Pak. Naik tapi ini ya, sifatnya sama. Ini beda kalau za sama fa. Za keluar juga, fa keluar juga, tapi tipis. Za fa, coba. Za fa. Allah. Kita sukunkan dulu. Allah. Yanzuruna. Yanzuruna. Allah. Kita perlu latihan Pak ya. Allah. Keluarkan sedikit. Allah. Sebenarnya tahsin ini yang diwajib bawa bukan mushaf Pak ya. Kalau di talaki Syekh Ibrahim, Syekh Abdul Karim itu yang suruh pulang bukan yang nggak bawa mushaf, yang suruh pulang yang nggak bawa cermin. Kalau ya itu lihat cermin, karena dia merasa sudah pas, ternyata pas dilihat nggak. Jadi bahkan saya itu sering ngambil spion kalau pas di sana itu mungkin ada cermin, saya lepas kan, saya ambil itu suruh bawa cermin. Allah. Jadi pakai cermin. Kalau sama Syekh ya, jadi nggak bawa mushaf, dia udah hafal ya. Dilihat, udah betul udah lidahnya keluarnya. Allah, jangan-jangan kurang. Allah, atau jangan-jangan lidahnya keluarnya terpaksa geter. Allah, ada Pak yang kesulitan. Begitu. Jadi pakai cermin. Tapi nggak ada cermin lah ya. Nah, kira-kira ya lidahnya dipaksa keluar. Baik, kita lanjutkan. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Hamusnya dikasih Pak sin ya. Fahathahu sakhsu. Ilas, biarkan ngalir ya. Ya, itu biasanya berdiri sendiri dan terasa kalau kurang dikasih. Wa ilas sama, wa ilas, sifatnya dikasih Pak ya. Kita ulangi. Wa ilas sama kaifa rufi'at. Wa ilas sama kaifa rufi'at.
fa-nya belum itu Pak. Kita latihan. Fa fi fu af fa fi fu af af bibir ini kita. Ya, ini gigi kita. Ini huruf kaf. Nah, biar dilihat. Ini Pak ya. Ini kelihatan ya Pak. Nah, ini gigi kita menuju bibir bawah ini bagian dalam. Tapi usahakan sumber suaranya di situ Pak. Ditekan di situ, anginnya banyak. Itu baru hidung. Nah, nanti pas baca rasa ke situ masuk. Fa fi fu af af gigi sering kita ke bibir bawah ya Pak ya. Wa ila samai kaifa rufi'at udah hafal Pak ya? Seringnya kita gak usah melihatnya. Dan satu lagi ya, ini satu lagi tadi cermin. Pak Jarod tambahan Pak Jarod. Satu lagi, kalau tahsin itu lebih bagus dengan hafalan. Nah, itu lebih fokus Pak ya. Nah, coba kita pakai hafalan ya, ini menghafal semua. Ya, hurufnya dirasakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Lebih enak dibayangkan. Kita latihan lagi. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Coba. Wa ilas samai rufi'at. Ya, sekarang apa lagi Pak Bita? Lanjutan ayatnya. Ya. Kok langsung ke bawah? Unta, langit, jibal. Makin tua, makin tunduk baru lihat bumi. Saya katakan karena itu imam-imam juga sering lupa Pak. Bahkan itu udah mungkin kan, tapi ketika ngurutin itu lupa. Saya kalau ingatnya gini, lihat unta dulu, yang masih kecil ini unta, habisnya agak muda sedikit ke atas, baru turun lagi ke apa? Jibal, baru yang terakhir lihat bawah. Biasanya orang tua itu banyak lihat ke bawah karena tempat kembalinya nanti. Itu cuma apa? Cuma ingat hafalan saja, bukan kaidah. Gitu ya Pak. Itu yang sering lupa. Ya, unta, langit, turun lagi ke gunung, baru terakhir lihat ke bawah, lihat bumi. Wa ilal ardi. Baik, kita lanjut. Ayat berikutnya dihafal dulu Pak ya. Ini sekarang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Ini yang kita sulit di sini so. Tapi sebelumnya huruf lam ini kita perhatikan Pak ya. Wa ilal, itu disempurnakan, nempelnya sempurnakan. Ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Coba. Wa ilal jibali kaifa nusibat. So si su. So si su.
Laisa si tapi si, karena isti'la turun, naik turun. Si, so, si, su. Ya. Nusibat. Ya. Nusibat. Menjuju. Nusibat. Ya. Latihannya di situ, Pak. Pas baca kita paskan lagi, Pak, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tapi biasanya ada kesalahan, nu tebal, harusnya tipis. Kenapa bisa tebal? Karena bersiap-siap bilang huruf tebal di depannya. Nah, itu harus kita perhatikan, hati-hatinya, Pak. Nu tipis, nu jangan musibat. Itu sudah ancang-ancang tebalnya malah di nunnya, padahal harusnya tipis dulu. Nusibat. Habis tipis, kita terbuka, nun kan terbuka, tapi mencucu ini nu tipis ya. Nu laisa nu ya. Nusibat. Coba. Nusibat. Ya, lagi. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kaifa nusibat. Kaifa nusibat. Fa fi fu af. Fa fi fu af. Kaifa nusibat. Ya, terakhir wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah, ini juga lumayan sulit, Pak, ada huruf tebalnya dua. Doi, coba. Doi. Toi. Ya. Po, ya maksudnya po, toi, u, bo, toi, u. Biasanya kesulitan. Biasa coba ilal ardi, doi biasa. Harusnya tebal, Pak, ya. Wa ilal ardi, tebal awaknya, al ya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Oh, ini juga kan kalau sifatnya namanya tawasud, tengah-tengah, Pak, ya, antara syiddah dengan rokhwah. Berarti dia punya sifat rokhwah, punya sifat syiddah. Jadi huruf roh ini perlu ditekan. Punya sifat ditekan biar dia sempurna. Ya, ditekan sedikit. Memang dia tawasud antara rokhwah dengan syiddah. Tetapi karena dia punya sifat tengah-tengah, ya dia juga punya sifat harus ditekan. Ditekan supaya walaupun dia sifatnya takrir, ya, ulang-ulang tapi harus ditekan. Ada energi sedikit, Pak, untuk disempurnakannya. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, sinnya juga tipis. Su, coba, Pak. Su. Ya. Su, habis itu tebal. Sutihat. Coba ya, hati-hati dengan su, jangan su, tapi su. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tatitu. Sutihat. Barakallahu fikum. Itu, Pak, ya, tinggal dilatih-latih lagi mulut kita.
Wih, tahuan. Terakhir latihan sedikit di makhraj. Makhrajnya apa Mas terakhir Mas? Qaf ya Pak. Kita sudah masuk lidah. Huruf lidah yang pertama itu qaf, tapi sini urutannya beda ya. Ini sini malah kaf. Kalau Pak pangkalnya qaf, tapi tidak lupa. Nanti sekarang mungkin qaf. Habis kaf ini qaf. Tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu urutannya. Nah, ini kaf dulu, kemarin sudah tentang qaf. Adnahu ghairun kha'uha wal qaf aqsal lisani fawqu thumma al kaf. Berkata Al-Imam Al-Jazari, dan di pangkal lidah paling belakang adalah makhrajnya qaf. Nah ini Pak ya, gambarnya ini, depannya baru kaf. Ayo kita lihat sifatnya dulu. Dia napasnya ditahan, tidak ngalir Pak ya. Suaranya siddah, siddah itu kuat, nempel. Terus isti'ala, suaranya tebal, ya tebal, tapi tidak punya sifat kayak toy itu ya, tapi qi biasa. Tidak mustaqim, tidak, tapi mustaqim biasa. Kata ulama begitu sudah termasuk tebal. Kemudian terbuka ya, dibuka, tidak ini Pak bedanya. Ada yang bacanya ya, tertutup, tapi dia sifatnya dibuka. Infitah, fataha yaftahu, infitah. Ismat bacanya harus hati-hati ya, tidak bisa sembarangan seperti huruf yang nun mudah ya. Tapi kalau qaf hati-hati. Kemudian sifat tersendirinya itu dia punya sifat memantul, yaitu qolah kalau pas sukun ya. Kita latihan Tadi saya sampaikan, ini yang talaki kami tidak qoi ya Pak, tapi biasa baqo. Qalqalah tidak ada baqo ya. Salah. Beda ya. YouTube, laisa YouTube, laisa YouTube, YouTube. Baqo, coba. Baqo. Laisa baqo. Olah, salah. Ada hamzah enggak boleh. Baqo. Segitu hurufnya. Ada, laisa ada. Qul huwallahu ahad. Salah. Qul huwallahu ahad. Jangan sampai ada kalau hamzahnya Pak ya. Baqqa fawqakum. Ini bisa Pak ya. Fawqakum. Ini buka. Fawqakum. Laisa fawqa. Fawqakum. Bil ufuq. Uqsimu. Ini juga harus cepat. Kalau hidup, fathah. Uqsimu. Nah ini kemarin talaka ada yang kesulitan. Kemudian saya juga dapatkan kalau tidak cepat jadinya fathah. Uqsimu katanya. Uqsi fathah. Uqsimu. Ternyata enggak. Tapi ada teori baca qalqalah. Tapi nanti saya sampaikan, nanti malah buat mengikuti huruf di depannya.
Nanti dulu Pak ya. Saya belum dalam yang itu, takut salah. Al-haqqu. Tebel. Al-haqqu. Tahzib paling lama. Itu dulu Pak ya. Di latihan ayatnya insya Allah. Tadi sudah latihan ayat. Ini kelamaan nanti tahzibnya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita terus mencintai Al-Quran, membacanya, mentadabburinya, kemudian yang terpenting bisa mengamalkannya ya, bisa mengamalkannya. Kita tutup dengan alhamdulillah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal azim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.